Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kita. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 10 Juli 2021. Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami anak-anak-Mu datang menaikkan pujian dan syukur kami, menyambut segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya, Tuhan memberkati kami, menolong kami, menganugerahkan kemampuan kepada kami untuk mengerti dan memahami maksud kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 81 sampai ayat 88. Firman Tuhan berbunyi demikian. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Amin. Terkulai namun tidak patah. Kumpang apatae annarapak. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab, mungkin kita pernah merasa lelah. Baik lelah secara fisik maupun lelah secara pikiran. Ketika perasaan lelah itu lebih besar, tak jarang timbul pikiran untuk berhenti saja. Dan masa bodoh menguasai hidup. Pemazmur sepertinya ada pada kondisi serupa.
Pemazmur yang begitu menderita karena perbuatan orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat. Tekanan dari para musuh yang sombong, kurang ajar dan melawan Taurat. Ayat 85. Membuat pemazmur merasa seperti kirbat, kantung minum yang dibuat dari kulit yang tidak berguna karena sudah kering, sehingga digantung orang di dapur yang penuh dengan asap. Ayat 83. Namun, pemazmur tidak kehilangan asa. Ia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan sesuai dengan janji firman-Nya. Oleh karena itu, di bagian berikutnya, ayat 89 sampai 96, pemazmur memuji-muji Tuhan dan firman-Nya. Tuhan yang Maha Kuasa dan firman-Nya yang tidak berubah menjadi dasar dan kekuatan hamba-hamba Tuhan tidak sampai hancur. Betapapun dunia ini dengan segala kekuatannya bisa menekan umat Tuhan, Tuhan jauh lebih berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Adakah sumbu kita sedang meredup dan akan padam apinya? Atau kita sudah seperti bulu yang terkulai dan hampir patah? Kalau Anda saat ini merasa sedang kering, patah, serta semangat dan iman Anda memudar, jangan menyerah. Kekuatan untuk bangkit memang bukan pada diri kita, melainkan pada Kristus. Dia yang sudah menang menghadapi segala pencobaan. Dia jugalah yang akan memulihkan kehidupan kita sepenuhnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalamnya kami sudah membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam setiap peran kami, Tuhan yang akan menolong kami. Sebagai orang tua, suami, istri maupun anak-anak, kiranya kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami dengan baik dan penuh sukacita. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran, pertambahan usia pernikahan, sukacita karena keberhasilan baik dalam usaha, pekerjaan, maupun dalam pendidikan. Kami sungguh mengimani bahwa sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sementara berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati setiap usaha mereka, sehingga kerinduan mereka boleh terjawab di waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka, baik yang sementara menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Berkati makanan, minuman,
obat-obatan yang mereka konsumsi, perawatan dari tenaga medis, kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Biarlah semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Berikan kesabaran, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tetap semangat menjalani proses pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sementara berada di luar kota Bontang oleh karena berbagai hal. Mereka yang sementara dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan keluarga. Tuhan kiranya memimpin dan menyertai mereka. Sekiranya saudara-saudara kami berencana untuk kembali ke kota Bontang, Tuhan yang akan memberkati perjalanan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, dan koster di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan rumah pastori. Tuhan memberkati, menyediakan segala apa yang dibutuhkan, sehingga pembangunan rumah pastori ini boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kami yang mengusahakan kedamaian dan kesejahteraan bagi kami. Tuhan pimpin dan berkati mereka, sehingga kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kota di mana kami boleh hidup dan berkarya. Kerinduan kami ya Tuhan untuk segera pulih dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan boleh jawab, berkati kami, sertai dan tolong kami ya Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami dalam masa pandemi ini. Tolong kami untuk melakukan dan menaati setiap anjuran pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Seluruh keberadaan kami, kehidupan kami, rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Tuhan pimpin dan berkati. Ini doa kami Tuhan, harapan dan kerinduan kami, ucapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.